Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Vivi? Alhamdulillah sehat. Seperti janji kita kemarin Bu, bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dilema etika atau didikan moral. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja di sini saya akan melihat dulu dari segala sudut pandang, apakah itu merupakan pelanggaran hukum, apakah itu merupakan dilema etika ketika permasalahan itu benar, melawan benar itu merupakan dilema etika. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu Vivi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mengadakan identifikasi, menimbang mana yang banyak benarnya, atau kalau misalnya ada salahnya ketika itu saya pasti lebih memilih mengarah ke yang baiknya. Intinya jangan sampai merugikan banyak orang, kita tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Vivi lakukan selama ini? Tentunya pertama-tama saya mencari dulu akar permasalahannya, siapa-siapa saja yang terlibat. Setelah mengetahui siapa-siapa yang terlibat, dipanggil semua yang terlibat dengan mengkonfirmasi kejadian yang sebenarnya, menghubungi juga orang-orang terdekat jika itu masih perlu untuk menggali, artinya untuk mencari informasi. Nah, setelah itu menimbang lagi bagaimana kebenarannya, terus sampai di mana kesalahannya. Otomatis saya juga selalu berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah. Jadi sebelum mengambil keputusan itu, insya Allah mengambil keputusan bersama atau mengambil keuntungan untuk banyak orang. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Vivi lakukan yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya sudah menjelaskan dari awal tadi bahwa saya itu selalu mengedepankan diskusi, istilahnya menerima semua masukan, berdiskusi dengan segala pihak, di berbagai pihak, maupun terutama bersama dengan teman-teman di sekolah. Karena saya juga tidak bisa mengambil keputusan tanpa mengambil informasi-informasi atau pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman yang lain. Dan di sini juga kita harus memilih yang lebih banyak manfaatnya untuk orang lain dan manfaatnya juga yang berkepanjangan terutama untuk sekolah. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini yang kadang sulit ditentukan, apalagi kalau menyangkut dengan pribadi ya. Menyangkut dengan pribadi saya sendiri, terutama itu kalau benar sama benar, saya tidak bisa juga mengambil keputusan jika merugikan orang lain. Jadi di sini harus betul-betul semua diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Apalagi semuanya seperti yang saya bilang tadi, apalagi itu keputusan yang mengenai tentang benar dengan benar. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu Vivi memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan?
Kalau masalah itu ringan, ya artinya biasa-biasa saja di hidup di setiap hari di sekolah itu saya biasanya langsung memutuskan. Tapi jika masalah itu rumit, agak rumit, memerlukan banyak pertimbangan, saya tidak langsung bisa memutuskan. Artinya saya menimbang-nimbang dulu, mencari informasi dulu, berdiskusi dengan teman-teman di sekolah atau pihak-pihak yang terlibat sebelum memutuskan keputusan, ambil keputusan. Dan pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Vivi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya. Dalam kasus ini selama ini saya selalu berdiskusi dengan orang di sekolah. Itulah merupakan hal-hal yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan, karena saya juga tidak bisa mengambil keputusan begitu saja, terutama dalam hal yang membutuhkan banyak pertimbangan. Jadi otomatis yang merupakan orang yang terlibat di sini yang penting adalah warga sekolah saya. Baik Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang Ibu Vivi petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dilematika? Ya, tentunya yang pertama adalah kita tidak boleh egois dalam mengambil keputusan. Intinya harus melihat, menimbang, mempertimbangkan apa yang di sekitar kita, terutama itu bagi diri sendiri. Kadang kita ingin menang sendiri atau beruntung sendiri. Nah, disitulah kita sebagai pemimpin harus bisa menyeimbangkan diri, lebih menguntungkan banyak orang, artinya mengedepankan kepentingan umum bersama daripada kepentingan diri sendiri. Agar keputusan juga itu bisa kita terima bersama, dan tentunya harus juga menerima segala risiko atas keputusan yang telah diambil. Terima kasih banyak Bu Vivi kesempatannya hari ini. Semoga kedepannya dalam mengambil keputusan jauh lebih baik lagi, dan saya banyak belajar dari Bu Vivi mengenai pengambilan keputusan. Sekian Bu, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Seperti janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika dan pendidikan moral. Waalaikumsalam Bu. Kabar saya sangat baik. Insya Allah saya siap untuk diwawancarai pada hari ini. Apa yang dapat saya bantu? Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama itu bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terkait istilah dilema etika, bujukan moral, Ibu kurang familiar dengan istilah tersebut. Namun ketika menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah, Ibu selalu berusaha untuk memahami dulu akar permasalahannya. Supaya tidak salah dalam mengambil keputusan, Ibu harus bisa mengidentifikasi apakah ini masalah bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan, atau harus melibatkan ranah hukum. Baik Bu, selanjutnya itu jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika kepentingan sama-sama benar, maka Ibu akan melihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi saja atau personal individu atau untuk orang banyak, misalnya di sekolah. Apakah untuk kepentingan individu atau semua warga sekolah, kemudian memiliki dampak bagaimana, baik jangka panjang maupun masa depan sekolah.
Baik Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Bahwasanya sebelum mengambil keputusan, saya akan konfirmasi dulu kepada yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu orang saja, tetapi juga dari orang lain. Misalnya, ketika saya mendengarkan kasus murid di sekolah, saya tentu akan bertanya kepada siswa yang melihat ketika terjadi masalah, bertanya kepada orang yang bersangkutan, supaya saya mendengarkan kejelasan permasalahan. Baru saya membuat keputusan. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan pasti ibu akan melihat dulu akar permasalahannya, kemudian bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian ibu juga berdiskusi dengan orang lain untuk selanjutnya berpikir objektif untuk membuat keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan membuat semua merasa puas. Pasti ada saja yang tidak suka, tetapi kita jangan sampai kalah. Selama keputusan yang kita buat sudah mementingkan banyak pihak, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tantangannya justru ada pihak-pihak yang tidak suka, tapi namanya manusia pasti ada saja yang tidak suka. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus. Kalau masalahnya kecil dan harus saat itu juga diputuskan, maka dibuatlah keputusan pada saat itu juga. Kalau masalahnya berat, melibatkan banyak pihak, tentu tidak bisa diselesaikan hari ini juga, tetapi bisa besok. Yang penting tidak membuat masalah berlarut-larut. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya ibu akan berdiskusi dengan pengawas sekolah jika kaitannya kedinasan. Kemudian Pak Kasmir selaku komite sekolah, ibu juga sering berdiskusi dengan suami ibu yang sama-sama kepala sekolah, juga dengan teman-teman guru lain. Baik Bu, jadi pertanyaan terakhir, dari semua hal yang Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan tidak perlu terburu-buru, harus hati-hati, harus bisa berpikir ini masalahnya apa, kemudian baru mengambil keputusan. Tentu kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain yang bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya belajar banyak dari Ibu. Semoga kedepannya menjadi masukan bagi saya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.